tidak lepas daripada peristiwa-peristiwa yang ada hubungan dengan mimpi. Selalu didahului dengan mimpi, baru peristiwa besar terjadi. Dan mimpi kali ini dialami oleh ribuan umat Islam di berbagai belahan dunia sebagai peringatan bahwa akan ada peristiwa-peristiwa besar. Dan bencana-bencana yang sekarang terjadi itu sudah dimimpikan juga oleh banyak umat Islam. Juga umat non-muslim juga banyak memimpikan. Jadi artinya mimpi ini berlaku untuk semua umat sebetulnya. Baik, jadi hari ini adalah kami ingin mencoba melegitimasi bahwa perkara mubasyirat ini adalah perkara langka, dan ini adalah seminar pertama di abad ini, diadakan seminar tentang mimpi. Dan hasil dari seminar ini kami akan bukukan dalam bentuk karya ilmiah, dan kami akan serahkan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik presiden, wakil presiden, seluruh menteri, seluruh petinggi, dan juga panglima-panglima di TNI, Polri, bahwa ke depan kita harus siap, negara harus siap. Karena apa? Indonesia juga akan terlibat dalam Perang Dunia Ketiga. Itu dalam mimpi. Dan memang sangat masuk akal. Dan sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Jadi Indonesia akan terlibat dalam Perang Dunia Ketiga pada akhirnya nanti. Dan memang perang terjadi di Timur Tengah. Tetapi ingat, ada banyak mimpi dari pemuda Palestina bahwa yang akan membebaskan Palestina saat ini adalah dari Indonesia, berwajah Indonesia. Dan sesuai dengan mimpi-mimpi sekarang yang bermunculan, bahwa memang Indonesia akan terlibat dalam pembebasan Palestina, Indonesia akan terlibat dalam pembebasan Jazirah Arab. Di mana Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan bahwa Jazirah Arab itu akan terjadi perang Malamah Kubra. Dan itu ternyata Indonesia dan negara-negara lain akan membebaskan itu. Dan itu ada dalam ini. Jadi intinya kami ingin menyampaikan, walaupun suara kami kecil, tetapi karya tulis kami akan kami sebarkan bahkan ke seluruh dunia. Kami akan sampaikan karya tulis ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa ke berbagai negara, bahwa musibah perang besar akan segera terjadi, yaitu disebut dengan Perang Dunia Ketiga, dan juga bencana-bencana besar lain yang akan banyak berubah secara ekstrim peradaban ke depan. Dan sekaligus ini sebuah kabar gembira sebetulnya, karena sehabis ujian itu Indonesia akan muncul menjadi pemenang, dan Indonesia akan muncul memimpin dunia dengan negara-negara timur lain. Saya kira itu intinya. Pak, ini proses menyusun buku tentang mimpi ini, Pak. Nah, ini kan mimpi ini kan tentu kan ada berkaitan juga dengan diri Indonesia sendiri, yang mungkin sedikit pemimpinannya dan sebagainya. Apakah ini juga termasuk dalam ada di dalam mimpi? Memang kepemimpinan sekarang akan dapat guncangan. Bahkan ada beberapa mimpi tidak akan selesai sampai dengan masa 5 tahun. Itu mimpi ya, sekali lagi. Juga demikian akan ada fase-fase berat nanti, yaitu fitnah-fitnah bermunculan, akan ada fase-fase kerusuhan. Bahkan di dalam Rama, Wangsit, Jayabaya dan Siliwangi juga ternyata Wangsit mimpi. Itu akan ada terjadi goro-goro. Goro-goro itu semacam kerusuhan. Dan itu merubah eskalasi kepemimpinan di Indonesia. Jadi memang ada dalam mimpinya. Namun demikian, rekan sekalian, memang jarang didengar, jarang juga orang mau mendengar. Tetapi tetap suara kita sampaikan, dan insya Allah catat nanti bahwa seluruh mimpi ini akan terjadi. Kenapa demikian? Karena sudah ditakwilkan. Dalam hadis Nabi mengatakan tadi, mimpi jika belum ditakwilkan kan ibarat di kaki burung. Nah, sekarang sudah kami takwilkan semua. Jadi insya Allah akan terjadi semuanya. Dan nanti hasil karya tulis ini akan disebar juga ke media semua. Pokoknya unlimited, kita akan serahkan ke semua pihak dan tidak berhenti. Jadi ini sebenarnya seminar itu hanya semacam legitimasi, bukan tujuan akhir. Karena bagaimanapun karya tulis, kalau belum semacam diseminarkan, kadang-kadang kan tidak bernilai. Tapi kalau sudah diseminarkan, sudah didialogkan, punya nilai. Nah, itulah sebetulnya kami menjadi batu loncatan saja ada di seminar ini. Nah, apakah ini dalam melibatkan para ulama-ulama, mungkin dari Al-Quran, Al-Hadis, semua sudah. melibatkan? Kita sudah datang kepada para ulama, para tokoh agama. Tapi memang ini sejarah terulang, sunatullah terulang, bahwa memang ahlul kitab ini mayoritas ketika ada fase-fase petunjuk bermunculan, itu memang sama dengan ketika para nabi lahir terdahulu, justru ahlul kitab lah yang mengabaikan
Alkitab lah yang kurang percaya, dan masyarakat biasalah yang memang percaya, dan masyarakat biasalah menjadi pengikut para nabi di awal. Karena justru Alkitab dari zaman nabi ke nabi itu mengabaikan ya. Saya kira kami sudah usaha, kami sekarang itu sudah mengundang semua ormas Islam, kami sudah mengundang semua kementerian, kami sudah mengundang semua pihak, tapi Bapak bisa lihat mereka tidak datang karena yang dibahas sesuatu yang dianggap tidak penting. Saya kira. Harapannya Pak dengan adanya seminar Mubasirot? Ya, seminar ini adalah tadi batu loncatan untuk semacam meresmikan sebuah yang kewajaran di dalam dunia akademik ya, ketika karya tulis atau penemuan atau apapun yang sudah diseminarkan punya nilai. Nah, maka harapannya adalah nanti kami akan mengeluarkan sebuah karya tulis yang akan disebar secara gratis pada semua pihak. Itu sebenarnya supaya mendengar bahwa Indonesia harus siap-siap dengan berbagai macam masalah yang terjadi ke depan, termasuk bencana-bencana yang terjadi. Karena di dalam banyak mimpi, bencana kan nanti itu akan membelah Pulau Sumatera, akan membelah Pulau Jawa, bahkan Bali akan tenggelam, kemudian banyak sekali musibah-musibah yang akan terjadi. Dan itu persis dengan ramalan prediksi BMKG, persis. Hanya BMKG kadang-kadang kan tidak terlalu berani menyampaikan sesuatu yang sifatnya prediksi yang sangat bombastis. Tapi dalam mimpi memang korban demikian akan banyak sekali. Saya kira. Karena pertumbuhan terjadi dari bawah, begitu ya, bukan dari atas ya, dari pasar modal dan sebagainya. Tapi investasi betul-betul ke sektor real, ke sektor produktif. Nah, Prof ini kan Pak Putra bilang materi yang bagus-bagus nih. Nah, kira-kira materi atau pikiran-pikiran Pak Prof ini apakah sudah disampaikan ke pemerintah dalam hal ini yang berhubungan dengan ekonomi atau bagaimana, atau masih pembahasan seperti apa? Ya, pemikiran saya tentu disampaikan melalui publikasi ya. Ada publikasi ilmiah melalui jurnal nasional, jurnal internasional, juga di surat kabar. Saya juga menulis di Pikiran Rakyat dan juga surat kabar online lainnya. Nah, Pak Prof melihat bagaimana nih tentang perkembangan khususnya di Indonesia sendiri dalam hal ekonomi seperti apa nih Pak? Dari mana gejolak sekarang musibah dan semuanya seperti apa nih Pak? Tantangan ke depannya Pak? Tantangan ke depan ya, sebenarnya kebijakan fiskal ya yang diajukan oleh Menteri Keuangan itu sudah tepat sebenarnya menurut saya sih begitu ya. Sudah tepat, dia mengucurkan 200 triliun untuk menggerakkan ekonomi bawah kan gitu ya. Kemudian dia pun memang ingin masuk 6%, tetapi tidak kepanasan, itu dengan inflasi tetap distabilkan, gitu ya, dengan kebijakan moneter dari BI. Jadi harus ada keseimbangan antara fiskal dan moneter tadi, begitu. Cuman tantangan tentu ada ya, kalau ada 14 megatrust tadi. Jadi kalau itu terjadi ya memang harus berubah total strateginya. Jadi saya usulkan tadi bagaimana agar Indonesia sudah mulai mengelola sumber daya alamnya sebagai penerima negara, bukan pajak. Itu yang ditingkatkan gitu. Karena pajak itu kan ketika ekonomi lesu kan tidak bisa ya narik pajak atau naikin pajak kan begitu ya. Tetapi dengan sumber daya yang kita bisa kelola dengan baik gitu kan, ada dapat bagi hasil dari BUMN dengan baik, dan BUMN juga bagaimana supaya dikelola lebih baik dari Danantara supaya beruntung kan begitu ya, sehingga ada bagi hasil untuk negara lebih baik. Dari Allah, dan itu terdapat dalam 50 hadis lebih dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mutawatir karena banyak perawi dan kemudian mimpi di luar Nabi. Jadi ini mimpi di luar Nabi bukan wahyu, tetapi mubashir itu tidak memiliki kekuatan untuk hukum baru syariat baru. Jadi fungsinya hanya kabar gembira dan peringatan sekaligus juga petunjuk. Kemudian mubasyirat sudah ada sejak sebelum kenabian terputus. Jadi awal Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi itu mengalami mimpi selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian mubasyirat ada mimpi benar menjadi petunjuk baik dalam kabar gembira maupun peringatan. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah
pernyataan bahwa risalah dan kenabian telah terputus, maka tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Anas bertanya kepada beliau, lalu bagaimana dengan orang-orang setelah beliau nanti tidak ada? Lalu Nabi menjawab bahwa akan ada mubasyirah. Jadi Nabi seolah-olah menenangkan sahabat Nabi ini, jangan khawatir bahwa nanti walaupun aku sudah tidak ada, akan ada mubasyirah. Lalu sahabat bertanya, apa yang disebut dengan mubasyirah? Beliau menjawab, adalah mimpi seorang muslim yang merupakan salah satu dari sekian bagian dari kenabian. Jadi jelas saya kira mubasyirah itu adalah bagian dari kabar kenabian. Demikian dengan para ulama sepakat bahwa memang akan muncul di akhir zaman maupun setelah beliau wafat. Sepakat para ulama mengatakan ini akan muncul dan menjadi kabar gembira bagi manusia. Kemudian saya tambahkan, dalam hadis yang lain bahwa sungguhnya tidak ada lagi yang tersisa setelah kematian beliau, yaitu sesuatu dari kenabian setelah, kecuali dalam bentuk mimpi yang benar. Jadi masih ada sisa kenabian. Jadi itu tidak seluruhnya tertutup kenabian, tetapi disisakan oleh Allah kenabian itu dalam bentuk mimpi. Saya percepat. Dan dalam hadis yang lain bahwa bermunculan mubasyirah ini dikaitkan dengan mendekati kiamat. Dan itu dikatakan bahwa mubasyirah yang akan dialami oleh umat Islam mendekati kiamat itu hampir semuanya benar. Jadi ada satu jaminan bahwa ciri-ciri yang akan muncul di dalam mimpi-mimpi ini semuanya relatif benar. Bahwa mubasyirah itu ada tiga, mimpi itu ada tiga, yaitu yang datang memang dari Allah, kemudian juga mimpi yang menakutkan dari setan, yaitu campur tangan setan, dan juga ada angan-angan dari manusia sendiri. Jadi ada berupa campur tangan pemikiran kita, lalu jadilah mimpi. Saya percepat lagi. Nah ini dia rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang menarik bahwa Nabi mengatakan jika mubasyirah itu sudah ditampilkan, maka akan terjadi. Jadi Nabi mengatakan mimpi itu berada di kaki burung selama tidak ditampilkan. Tetapi kalau sudah ditampilkan, maka mimpi itu akan terjadi. Nah, dari ribuan mimpi yang Majelis Gajah terima, mayoritas sudah kita tampilkan. Maka insya Allah ini menjadi satu tanda bahwa mimpi-mimpi itu akan terjadi sesuai dengan mimpi tersebut. Dan alhamdulillah ternyata benar. Banyak sekali mimpi-mimpi yang kami terima dari berbagai belahan dunia, ketika sudah ditampilkan terjadi sesuai dengan takdir itu sendiri. Apalagi kami menggunakan metode kitab Ibnu Sirin, di mana itu adalah jelas, dan metode ulama-ulama lain dan ulama-ulama besar di dalam rangka konteks penampilan itu. Jadi insya Allah penampilan itu benar, dan benar ternyata banyak sekali yang sudah terjadi.
kecil pun dilihat sejahtera enggak. Nah di sini 8 agenda ini ada ketahanan pangan 164,7 triliun, bagus. Ketahanan energi juga ya, makanan bergizi gratis MBG, ya MBG itu besar tuh 325 triliun, pendidikan bermutu 769,1 triliun, besar ya pendidikan ternyata, kan begitu. Kesehatan berkualitas dan sebagainya, ini 8 prioritas yang akan diusahakan oleh pemerintah agar mencapai pertumbuhan 6%, tetapi gini rasionya turun. Maksudnya seperti itu. Jadi ada niat bagus sebetulnya. Nah sekarang pertanyaan strategisnya ini, bisakah dengan niat yang bagus tadi ya, langkah-langkah bagus itu, dan kemudian pertumbuhannya juga bagus dibanding negara lain Indonesia ini. Jadi artinya Indonesia hebat ekonominya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bisakah ekonomi Indonesia tetap tumbuh ketika dunia stagnan? Jadi berhenti itu stagnan, bukan kolab ya. Jadi bisa ekonomi bisa tetap tumbuh ketika dunia itu stagnan. Seperti kondisi saat ini mulai stagnan. Nggak tahu tahun 2026 ya, kan begitu. Sekarang mulai. Amerika sekarang mulai kerepotan ekonominya. Ya, Bank Sentral Amerika menurunkan bunga agar ekonomi bertumbuh juga, ternyata tidak bisa ya, nggak berpengaruh. Jadi Amerika lagi begini sekarang. Jadi udah kelihatan kenyataannya gitu. Ya, nah Indonesia masih bagus, cuman mampu nggak tetap tumbuh. Kemudian yang kedua, bisakah rupiah kuat ketika dolar dan geopolitik bergejolak? Berapa rupiah sekarang? 16.000 sampai 17.000. Dulu waktu tahun 90-an berapa rupiah? Tahun 80-an berapa? Sekarang 16.000. Ya lemah, kan begitu ya, lemah. Dan itu nanti akan di-manage oleh Bank Indonesia dengan kebijakan moneternya. Jadi ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Nah kebijakan fiskal itu pemerintah yang melakukan, kebijakan moneter Bank Indonesia yang melakukan. Kalau kebijakan fiskal itu melihat pengeluaran dan penerimaan uang negara, ya APBN. Kemudian melihat pertumbuhan ekonomi, kemudian melihat pemerataan kekayaan rakyat, kemudian stabilitas, kesejahteraan rakyat. Nah, sedangkan kebijakan moneter itu adalah memanage atau mengendalikan uang yang beredar di masyarakat, uang yang berputar kan banyak di masyarakat, uang yang beredar dikendalikan oleh BI. Kalau rupiahnya lemah, ya kan, maka tingkat bunganya ditinggikan. Kalau tingkat bunga ditinggikan, maka uang beredar akan berkurang, kan begitu. Ya, jadi kebijakan moneter itu untuk mengendalikan uang yang beredar, kemudian tingkat suku bunga, kemudian untuk menstabilkan inflasi dan bagaimana keuangan yang sehat itu. Ya, bagus sebetulnya semuanya konsepnya ya. Kemudian kedua, yang ketiga, bisakah kita bertahan saat bencana alam terjadi? 14 megatrust, 14 titik. Satu saja itu melebihi daripada tsunami Aceh. Lebih dari tsunami Aceh, satu saja. Ini 14. Bagaimana kalau 14 itu berbarengan? Atau selang waktunya cuma beberapa bulan, mampu nggak bertahan? Gitu. Ya. Nah hari ini kita jawab dengan roadmap ekonomi terintegrasi 2045. Roadmapnya saya akan sampaikan hari ini, dan ini sebetulnya harus diimplementasi oleh pemerintah. Gitu, roadmap ini.
energi dan supply chain tidak stabil. Ya, energi kan terbatas. Arab Saudi saja minyaknya terbatas. Dia diversifikasi pada sektor lain, sektor wisata dan sebagainya, untuk bisa survive. Begitu. Tidak stabil. Supply chain, ya, distribusi barang dan jasa itu tidak stabil. Ya, kenapa? Karena ada geopolitik, ya, perang Rusia dan dengan siapa Rusia perangnya? Ukraina, ya, Israel dengan Palestina, dan yang lain. Kompetensi mineral strategis meningkat. Jadi kalau udah ada suatu persaingan yang meningkat itu, ya, itu hal yang hyper kompetitif, gitu ya, yang tidak bisa dikendalikan. Fiskal global tertekan utang, banyak utang. Jadi negara-negara itu banyak utang, ya. Indonesia ada utangnya, ada. Negara lain ada utangnya, banyak. Rasio utang Indonesia, ya, itu masih aman. Rasio utangnya masih di bawah 40%. Rasio utang yang dibolehkan itu 60%. Menurut kesepakatan di Eropa, rasio Indonesia itu masih di bawah 40%, aman rasio utangnya. Jadi kalau aman Indonesia bisa berutang lagi, ya silakan aja, kan aman, ya kan. Rasio defisitnya Indonesia itu masih di bawah 3%, normalnya 3%. Di atas 3% warning. Rasio utangnya di atas 60% warning. Jadi Indonesia itu masih di bawah 40%, bayangkan rasio utang. Nah, rasio utang Jepang berapa? 250%. Singapura 200%, Amerika 150% rasio. Jadi Indonesia itu aman, ya. Jadi Indonesia harus siap, bukan bereaksi di sini nih. Pertumbuhan ekonomi negara G20 lihat Bapak Ibu tuh. Ini Indonesia 5,04. Arab Saudi 5. Masih di bawah Indonesia pertumbuhan. Apalagi nih? Ini apa? Turki ya. 4,8. Korea Selatan 1,7. Swiss itu Inggris ya. Inggris 1,3. Jerman 0,9. Ini Belgia 0,4. Ini Jerman 0,3 ya. Terus ini apa nih, minus 0,2 lagi kan. Indonesia itu tinggi 0,5 pertumbuhan ekonominya, ya kan. Itu cuman masalahnya ini nih, kita gitu. Indonesia bukan harus siap, bukan bereaksi, jadi harus siap proaktif. Masalahnya ini, masalahnya 0,375. Nah, ininya mati. Nanti ahli. Masalahnya ini rasionya 0,375 mendekati 0,4. Jadi ada ketimpangan pertumbuhan ekonominya itu. Jadi sana sih. Pertumbuhan ekonominya itu lebih tinggi dari negara G20 lainnya, tetapi ini rasionya tinggi, kita mendekati 0,4. Sedangkan negara lain lebih rendah daripada kita, gitu. Jadi coba saudara, Bapak Ibu, mendingan pertumbuhan ekonominya 2%, tapi gini rasionya rendah, rata, gitu. Atau pertumbuhan tingginya 5%, tapi gini rasionya tinggi, tidak merata. Jadi yang kaya oligarki, gitu ya, begitu itu. Jadi sedikit orang yang kaya. Oke, next lagi, next. Domestic challenge seperti apa sih? Titik resiko nasionalnya ada ketergantungan komoditas mentah. Kita itu masih tergantung komoditas mentah. Kita itu masih ekspor bahan-bahan mentah. Kalau komoditas mentah nilainya rendah, begitu. Kita mengekspor apa? Minyak bumi, BBM kita ekspor. Minyak bumi kita ekspor, tapi masih mentah. Kemudian kita impor minyak bumi yang sudah jadi dari Singapura. Gimana kira-kira? Ya kan?
minyak jual mentahnya, ya kan seperti itu, ya sehingga nilai itu rendah. Stok fiskal saat pendapatan pajak turun, sekarang kan pendapatan pajak turun, ya kan. Waktu Ibu Sri Mulyani kan pajak dinaikin supaya pendapatan negara naik, begitu kan? Demo besar-besaran karena ketika ekonomi lesu pajak dinaikin, gimana kira-kira? Ya, ketika ekonomi lesu pajak dinaikin, walaupun pertumbuhan ekonominya 5%, tapi kan tadi ini rasionya deketin 0,4, tidak merata, tetap aja ekonominya lesu, demo. Nah, ketika baku bayar, pajak tidak dinaikkan. Kalau pajak tidak dinaikkan, berarti apa? Stok fiskalnya, pendapatan pajak turun. Berarti defisit anggarannya lumayan besar, kan begitu sekarang kondisinya. Infrastruktur nilai belum resilient infrastruktur nilainya. Jadi infrastruktur yang dibangun itu betul-betul belum bermanfaat untuk masyarakat, begitu. Bus, ya, bus kan, bus itu saya dari Bandung ke Jakarta itu cuma 40 menit. Kalau pakai mobil ke sini 4 jam. Belum bensinnya, ya kan? Belum tolnya. Tapi kalau pakai bus cepat. Bus bermanfaat nggak? Bermanfaat. Bagi siapa? Sebagian orang. Berapa persen? Bus bermanfaat bagi berapa? Sebagian orang. Begitu. Jadi sebagian kecil lah gitu daripada rakyat Indonesia. Nah itu infrastruktur, jadi value-nya begitu resiliennya. Kemudian infrastruktur jalan tol dan sebagainya masih banyak yang belum selesai gitu. Karena waktunya sangat panjang. Cadangan ekonomi belum berbasis aset real. Ini masalah. Cadangan ekonomi masih fiat currency. Fiat currency apa? Fiat currency itu rupiah kertas. Kita bayar itu masih rupiah, ini masih kertas, duit kertas. Itu duit kertas tidak. Duit kertas pada punya semua. Fiat currency, duit kertas, nggak ada nilainya, nggak ada aset real juga, gitu, ya, nggak ada aset realnya. Kalau fiat currency itu, makanya mudah sekali inflasi. Mudah sekali nilainya itu fluktuatif, iya kan? Nah, bakwan dulu harganya berapa, sekarang berapa? Oh, perbedaannya jauh, berfluktuatif. Kenapa? Karena itu uang kertas, gitu ya. Makanya saya nanti usulkan gantilah, gitu ya. Kalau diganti sih bisa, tapi nggak bisa lagi. Tantangan ekonomi Indonesia 2025, perlambatan pertumbuhan di tengah tekanan global dan ketidakpastian domestik. Solusinya bukan mempercepat, tapi memperkuat fondasi. Jadi saya ingatkan, bukan mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkuat fondasi. Percepatan pertumbuhan ekonomi tidak terkendali bahaya, kan begitu ya. Banyak yang pintar pemerintah dulu banyak, ya kan. Mudah-mudahan bisa menyimak pemerintah. Nah sekarang kenapa roadmap ini dibutuhkan? Ya sama tadi ada roadmap juga, ini juga ada roadmap. Kenapa roadmap ini dibutuhkan? Fakta kritikalnya ada 14 mega trust. Artinya apa? Artinya 14 potensi ekonomi stok. Jadi ekonomi stok itu pemerintah nggak bisa ngapain lagi, nggak bisa apa. Coba kalau 14 trust, Diki berapa kira-kira keluar aja ya? Yang meletus, misalnya lah, di Pulau Jawa, ini bukan artinya kita ingin begitu, tapi kenyataan itu berdasarkan penelitian, ya, mubasyiroh juga tadi, begitu. Hal itu bisa kita harus lewati. Bagaimana kalau 2 14 itu? 2 sekarang misalnya bulan pertama, kemudian 2 lagi bulan ketika 6 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian 2 lagi, wah gawat. Nah itu adalah ekonomi shock, nggak bisa apa-apa. Berarti pemerintah harus mengadakan bantuan dari luar negeri. Bantuan dari luar negeri nggak apa? Luar negeri sama
luar negeri juga sama menghadapi situasi yang